Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, perkenalkan, Ibu Vilkanova Crescentia-Rawi, mahasiswa PGSD, kelas E semester 6. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Oke, nah namun adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami mohon berkatilah kami semua hari ini, berkatilah anak-anak, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Oke. Kira-kira hari ini berapa orang yang tidak hadir ya anak-anak? Berapa April? Oke, 2 orang. Nah, kira-kira mereka hadir karena sakit atau karena apa? Oh, oke, tanpa keterangan. Nah, baik. Jadi hari ini ada 2 orang yang tidak hadir dari 23 siswa. Nah, adik-adik, baik. Seperti yang Ibu jelaskan di awal, kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Namun sebelum itu, untuk kompetensi dasar dan indikator akan Ibu paparkan di samping menggunakan slide nanti. Lalu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, adik-adik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, adik-adik mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, adik-adik mampu mengidentifikasi mengenai perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, adik-adik mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya secara benar. Yang kelima, setelah adik-adik membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, adik-adik mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografis dengan benar. Yang keenam, setelah adik-adik berdiskusi, adik-adik mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Oke, baik adik-adik, silakan kalian perhatikan tanaman yang ada di samping Ibu. Menurut adik-adik, tanaman apakah ini? Apa manfaat dari tanaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang ingin adik-adik ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Oke. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui, tumbuhan di samping ini adalah tumbuhan kangkung. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menjadi sayur-sayuran, untuk makan makanan. Nah, menurut adik-adik, tumbuhan sebagai sumber makanan itu maksudnya bagaimana? Oke, tumbuhan sebagai sumber makanan misalnya sayur-sayuran yang digunakan sebagai makanan untuk manusia dan juga rumput-rumput untuk hewan. Nah, oke baik adik-adik.
Sekarang silakan kalian perhatikan gambar yang ada di buku ya. Nah, kira-kira adik-adik silakan menulis pertanyaan dan menukarkannya dengan atau silakan menulis pertanyaan atau silakan berdiskusi dengan teman-teman ya. Nah, setelah adik-adik berdiskusi, Ibu minta 2 orang untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok A dan juga kelompok B. Nah, seperti yang sudah adik-adik tanya dan sudah adik-adik jawab, semua jawabannya sudah betul. Namun Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, jadi adik-adik, hewan dan manusia itu memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia itu antara lain, yang pertama sebagai sumber energi manusia, yang kedua sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, yang ketiga sumber oksigen untuk bernapas, yang kelima pengikat air tanah, yang keenam peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Yang berikut tumbuhan bagi hewan di sini yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Yang berikut tumbuhan di sini merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan di sini adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Nah, yang terjadi adalah manusia dan hewan serta makhluk hidup lainnya tidak memiliki sumber makanan. Lalu bumi ini tentu saja akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, oke adik-adik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, silakan adik-adik membaca teks tentang tanaman jagung dalam hati ya. Silakan buka halaman selanjutnya dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Oke adik-adik, baik, setelah adik-adik membaca teks tentang jagung tadi, silakan adik-adik mengisi diagram di bawah ini atau di samping berdasarkan bacaan. Silakan adik-adik perhatikan di buku kalian ya. Ya di situ ada terdiri dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Silakan adik-adik isi ide pokoknya. Misalnya di paragraf 1, ide pokoknya tentang apa, silakan adik-adik tulis ya. Lalu kumpulkan kepada Ibu ya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar akan masuk pada materi baru, yaitu di adik-adik silakan perhatikan gambar tanaman yang ada di samping Ibu. Di sini ada gambar bunga. Di situ ada bagian mahkota, kepala sari, tangkai sari, benang sari, kelopak, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, kira-kira menurut adik-adik gambar di samping ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo silakan. Ya betul ya No. Gambar di samping ini adalah perkembangbiakan generatif daripada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif sendiri itu apa kira-kira Kaila? Betul Kaila, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Nah, dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu di mana terjadi proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan adik-adik, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke dalam ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, adik-adik, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur.
Nah, jadi adik-adik, hasil daripada pembuahan ini adalah yang dinamakan zigot. Zigot di sini dia berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, adik-adik, lembaga yang ada di dalam biji ini merupakan calon tumbuhan baru. Nah, oke, untuk tugasnya nanti adik-adik silakan mencari bunga baik di rumah maupun di lingkungan sekolah, lalu adik-adik amati bagian-bagiannya. Kemudian adik-adik silakan menggambar bagian-bagian bunga tersebut. Lalu membandingkan hasil, silakan adik-adik membandingkan hasil gambar yang adik-adik buat dengan gambar-gambar teman-teman lainnya untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Lalu kalau adik-adik menemukan persamaan atau perbedaan silakan jelaskan ya kenapa terjadi. Lalu adik-adik silakan menulis manfaat daripada perkembangbiakan generatif. Lalu nanti ini dijadikan PR untuk dikumpulkan minggu depannya. Ibu tunggu minggu depan. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada teks tentang ASEAN. Oke, adik-adik silakan membaca mengenai teks tentang ASEAN. Lalu adik-adik menyampaikan kondisi geografis negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Silakan 2 orang maju untuk untuk membacakan kondisi geografis negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Oke. Setelah adik-adik belajar tentang ASEAN, adik-adik harus menulis informasi tentang kedua negara secara silakan adik-adik pilih dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, pilih 2 negara untuk menulis informasi tentang negara tersebut secara lengkap. Lalu adik-adik ini membandingkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara tersebut, di mana adik-adik bisa memasukkan informasi tentang bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu adik-adik bikin diagram Venn, masukkan informasi tentang bunga di dalamnya ya, bunga-bunga yang sudah adik-adik teliti. Nah, baik adik-adik, materi kita hari ini hanya sampai sini. Adik, materi kita hari ini hanya sampai di sini. Silakan pelajari lebih lanjut. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas minggu depan Ibu terima dan Ibu periksa. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan rahmat-Mu, pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.